Assalamualaikum, hai guys. Kali ini ikut kita yuk mengeksplor Pulau Penyengat. Yuk ikutin perjalanan kita. Let's go. Untuk menuju pulau ini bisa menggunakan kapal pompong dari dermaga Tanjung Pinang dengan waktu tempuh sekitar 15 menit saja. Pulau Penyengat memiliki jarak kurang lebih 2 km dari pusat Tanjung Pinang. Nah, Pulau Penyengat menyimpan sejarah yang unik dan menarik loh. Nah, yang pertama itu ada Masjid Sultan Riau. Masjid ini didominasi warna kuning dengan aksen hijau. Masjid ini juga berdiri sejak 1832. Konon, masjid tersebut dibangun dengan campuran putih telur. Nah, meski nampak megah di luar dan punya halaman yang sangat luas, namun interior masjid tersebut begitu sederhana. Di tengah ruangan ada 3 lampu kristal yang menggantung. Selain itu, dipamerkan juga Al-Quran tulis tangan yang dibuat oleh penduduk Pulau Penyengat pada abad ke-18. Nah, yang kedua itu ada Istana Kantor. Bangunan ini dulunya merupakan istana tempat tinggal Raja Ali pada tahun 1844 hingga 1857. Istana ini juga kerap disebut marhum Kantor. Luas Istana Kantor beserta halamannya sekitar 1 hektar. Meskipun terlihat usang, namun bangunan ini masih berdiri kokoh karena selalu dirawat oleh masyarakat sekitar. Berikutnya, ada Perigi Sulu, yang merupakan salah satu perigi tua peninggalan Kerajaan Riau Lingga yang terletak di Kampung Tengah, Pulau Penyengat. Disebut Perigi Sulu karena digunakan untuk membersihkan diri dan mengambil air wudhu sebelum melakukan satu ritual ibadah dalam bersulu, yang pada masa itu dianut raja-raja dan penduduk Pulau Penyengat pada saat itu. Nah, ini merupakan salah satu perigi tua yang lainnya. And for information, masih ada beberapa perigi tua yang lainnya loh. Berikutnya, Balai Adat Indra Perkasa merupakan bangunan yang sudah berumur 100 tahun. Balai ini merupakan salah satu ikon di Pulau Penyengat dengan keseluruhan bangunannya yang terbuat dari kayu. Letaknya pun berhadapan langsung dengan pantai sehingga mata akan semakin takjub dengan keindahannya. Di dalamnya, ruangan juga didesain khusus untuk acara pernikahan. Bahkan, kamu bisa menemukan panggung pelaminan di sini. Tak heran kalau spot ini selalu menjadi favorit para wisatawan untuk mengabadikan momennya. Selain itu, perlu diketahui kalau balai ini difungsikan sebagai tempat menyambut tamu atau mengadakan perjamuan bagi orang-orang penting. Bangunan ini juga dipergunakan sebagai gedung serbaguna oleh masyarakat setempat. Sejak dahulu, keberadaan balai ini memang dimanfaatkan untuk pertemuan atau acara penting yang bersifat formal. Namun bukan berarti tertutup untuk masyarakat umum, karena siapa saja boleh masuk ke dalam replika rumah adat Melayu ini. Selanjutnya, ada Gedung Engku Bilik. Bangunan ini merupakan rumah dari Raja Halimah yang merupakan adik Sultan Riau Lingga terakhir Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Berikutnya, komplek makam Raja Ja'far yang merupakan komplek makam yang cukup luas dan berbentuk unik. Di bagian luarnya dikelilingi tembok tinggi dan terdapat 2 kolam atau kolah. Bangunan utama komplek makam ini berbentuk persegi panjang dan memiliki kubah dan terdapat mihrab di dalamnya. Selanjutnya adalah makam Raja Haji Fisabilillah yang merupakan salah satu makam yang menjadi wisata religi di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Pulau Penyengat ini. Makam ini dikelilingi dengan tembok berwarna kuning yang tidak begitu tinggi. Sampainya di depan makam, kita diperlihatkan bangunan makam dengan ornamen-ornamen khas Melayu. Di dalam makam terdapat tempat yang menaungi makam Raja Haji Fisabilillah yang dibuat dengan kondisi terbuka dan hanya memiliki beberapa tiang dan sebuah atap. Dengan tempat ini, pengunjung atau peziarah bisa lebih nyaman ketika berziarah ke makam. Hai guys, makasih udah ngikutin perjalanan kami sampai ke Pulau Penyengat untuk tugas sosiologi pariwisata. Ya, tujuan kita hari ini semoga bisa bermanfaat buat kalian yang ingin kesini.
Bye-bye. Assalamualaikum.